Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Liput bersama saya Rini Rasid, Pembalu Online. Maaf nah, videonya agak lat soalnya saya baru pulang dari pasar. Jadi kali ini, karena hari ini saya punya orderan risol dari langganan setiaku Tiara Behel. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial membuat kulit risol. Mungkin bagi kita gampang aja bikin kulit risol. Nah, kali ini saya akan membagikan resep karena memang itu gampang. Jadi kali ini saya membagikan resep, tipsnya saja. Tipsnya itu bagaimana caranya kulit risolnya itu dia elastik, tidak mudah sobek. Kan biasa kita bikin itu kulit risol kan, kalau kita gulung dia pecah terus isinya keluar. Nah, kali ini saya bagikan tipsnya. Bagaimana caranya kulit risol itu dia elastis, bahkan bisa kita peras. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe channel YouTubeku, like, comment, and share di seluruh sosial media yang kita punya. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai membuat kulit risol tanpa telur. Ini saya pakai terigu protein. Saya pakai kanji 250 gram, minyak secukupnya, nanti saya takar 1 cangkir, terus garam secukupnya. Sekarang saya takar dulu untuk minyaknya. Untuk ukuran 1 kilo terigu, karena saya pakai 1 kilo terigu protein sedang, minyaknya saya takar 1 gelas cangkir seperti ini. Kita sisihkan. Sekarang kita turunkan garam kurang lebih 3 sendok. 1 sendok ini ukuran apa ya, karena ini memang ukuran kue. Kalau sendok makan 3 lah, 3 sendok makan. Tepung tapioka atau kanji kurang lebih 250 gram. Kita campur, terus kita aduk rata dulu. Untuk takaran airnya saya tidak bisa jelaskan berapa banyak airnya, jadi dari kita saja mau lihat teksturnya. Sekarang saya campur dulu kurang lebih setengah cerek, karena saya tidak punya takaran liter atau mililiter, jadi saya pakainya cerek. Kita aduk dulu sampai adonannya tercampur. Usahakan aduknya sampai rata di bawah supaya tidak ada adonan yang berbiji-biji. Saya tambah sedikit lagi air karena ini masih kental. Kali ini saya buatnya agak banyak karena memang lagi ada orderan. Kita campur. Untuk kekentalannya nanti kita lihat teksturnya. Kalau dia masih kental kita tambah lagi air. Tapi ini saya pelan-pelan dulu supaya adonannya dia tercampur rata dulu. Kita aduk. Biasanya saya suka pakai di spatula, cuma spatula aku lagi yang besi patah, jadi saya pakai ini paguntang telur. Jadi agak lama karena dia kan karet tuh, di bawahnya nilon. Kalau spatula kan agak keras, jadi lumayan cepat kita aduknya. Karena ini agak nilon jadi agak lambat. Yang punya spatula boleh pakai spatula. Kita tambahkan air karena ini masih agak kental sekali, bahkan masih berbiji-biji ini adonannya. Nanti sebentar kita saring kalau sudah kita dapat kekentalan yang bagus. Nah, kulitnya ini sama sekali saya tidak pakai telur. Sama sekali tidak pakai telur. Kita campur dulu sampai di bawahnya supaya tidak ada yang berbiji-biji. Kayaknya ini masih agak kental.
kental sekali malah. Kita tambah lagi air. Jadi kita perkirakan saja nah airnya, takaran nurani lah. Soalnya saya begitu kalau bikin kue, jarang sekali pakai timbangan, selalu pakai takaran nurani. Kita aduk rata. Kalau pakai spatula sebenarnya ini cepat sekali, cuma spatula aku lagi patah kasihan, jadi saya pakai ini saja. Karena masih agak kental, jadi saya campur lagi air. Nanti ini kita saring nah, sampai kita dapat tekstur yang lembut, halus. Pokoknya supaya jadinya mantul. Nah, sekarang kita saring. Adonan yang tadi itu saya saring karena saya rasa masih banyak sekali gerindil-gerindilnya, jadi saya saring. Dalam sekilo ini dia bisa jadi 80 sampai 90 kulit risol. Tergantung ketebalannya dan besarnya kulit risol yang kita buat. Kalau misalnya kita jual harga 1000 ya jangan buat kulitnya besar, tapi karena saya kan jualnya 2500, jadi kulitnya agak besar. Kita saring. Kayaknya masih banyak ini biji-bijinya, jadi saya aduk dulu. Nah, itu masih banyak. Ini saya akan masih tambah air lagi nah, karena memang masih kental sekali. Kalau pakai spatula cepat sekali halus, tapi karena kasihan sekali lagi kita punya spatula patah, jadi kita pakai pagontang. Yang mau menjual gorengan, nah ini boleh nih, kita tumpah dulu satu kali. Dan enaknya itu kalau kita jualan risol, bisa kita simpan di freezer. Nanti mau jual baru kita goreng. Kalau gorengan lain kan tidak bisa tuh kita simpan di freezer. Kalau gorengan risol ya itu nih enaknya dengan lumpia, kita simpan di kulkas, misalkan tidak habis besok dijual lagi. Tapi alhamdulillah kalau saya menjual selalu habis, alhamdulillah. Nah, ini kayak masih kental, sebentar saya tambah air lagi. Oke, kita sisihkan. Saya tambah lagi air karena masih kental sekali saya rasa. Ini belum turun minyaknya, jadi belum terlalu saya banyak kasih turun air. Jangan sampai kalau saya kasih turun minyak dia jadinya encer, jadi saya pelan-pelan kasih turun air. Sekali lagi kita rasakan teksturnya nah. Kalau kita mau kulitnya tebal, tipis, silakan kita rasa sendiri bagaimana teksturnya. Kita taruh lada bubuk supaya kulitnya ini rasa gurih. Tapi kalau untuk dadar jangan kita kasih lada nah, karena ini untuk risol jadi saya kasih lada aku. Kalau untuk kue dadar jangan kasih lada. Kayaknya masih kental, saya tambah lagi sedikit air.
Nah, tipsnya ini kenapa adonannya itu dia tidak yang saya sesuai bilang tadi, tidak mudah sobek terus elastis. Nah, ada tipsnya. Salah satu kunci utama alasannya ya di campuran adonan ini. Kalau tadi kan masih biasa gitu, terigu, gula, garam itu sudah biasa ji. Mungkin sebagian orang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu ya, saya kasih tipsnya. Ini tipsnya minyak. Kita tuang minyak. Kalau 1 kilo kan saya pakai secangkir. Kalau kita mau bikin setengah kilo ya setengah cangkir saja. Karena saya kasih minyak ini masih encer, saya tambah sedikit saja air. Kurang lebih 1 sendok. Oke, kayaknya teksturnya bagus. Nah, sebelum kita pakai ini adonan kita simpan dulu 1 jam. 1 jam itulah tekniknya kenapa bikin dia kulitnya jadi lentur. Nah, sekarang ini adonan yang saya sudah simpan 1 jam. Saatnya kita buat. Apinya jangan terlalu kencang nah, supaya di pinggir kulitnya itu dia tidak gosong atau tidak hangus. Kenapa ini adonan saya simpan 1 jam? Itulah tipsnya kenapa dia adonannya itu tidak gampang sobek, elastis, bahkan kita bisa remas ini kulitnya. Dan kalau kita pakai tips ini, kita tidak akan boros lagi pakai minyak atau mentega. Kan banyak itu suka biasa pakai mentega, setiap oles 1 tuang, oles lagi mentega, 1 kali tuang, oles lagi pakai minyak. Tapi kali ini kita irit sekali, bahkan pakai pemakaian itu mentega sebagai olesan atau minyak. Sekarang kita buat. Karena saya tadi bilang saya jual 2,5, jadi saya buatnya agak besar. Nah, kalau kita buat 1000 jangan begini besarnya. Saya sisihkan dulu karena saya tidak akan pakai mentega. Mungkin sekitar 5 kali baru saya pakai olesan mentega. Nanti kita lihat. Nah, itulah bedanya dia adonan telur yang pakai telur dengan adonan yang saya buat tadi ini. Dia gampang sekali lepas. Dan teksturnya itu lembut. Adonan ini juga cocok sekali untuk kue mawar. Kenapa? Karena kue dadar mawar itu kalau kita bikinkan dia tuh diperintil-perintil, dilipat-lipat. Nah, kalau adonan biasa kita pakai itu kalau kita perintil tidak bisa kita remas. Kalau adonan ini bisa kita remas, bahkan dia tidak akan sobek. Saya kasih dingin dulu baru saya kasih contoh. Nah, kalau saya bisa remas. Kalau saya remas juga kasih dalam keadaan panas, nanti tanganku udah melepuh. Lihat teksturnya tuh beda sekali tuh kalau dengan adonan telur. Kalau telur kan ada putih telurnya, biasanya ada putih-putih di kulitnya, itu kalau kita masak begitu dia putih-putih. Nah, kalau ini mulus, semulus hatiku. Karena sudah dingin, saya cek dulu dinginnya. Saya mau buktikan sama kita saya bisa remas. Nah, lihat, itu saya bisa remas. Coba kita tes, kita bikin adonan yang pakai telur, adonan biasa. Kalau coba kita bisa remas begini, kalau dia tidak langsung sobek. Nah, ini biar kita remas dia tidak sobek. Inilah tipsnya. Kalau bikin kue mawar, apalagi kue mawar itu diputar, dia lihat teksturnya licin, cantik. Apalagi kalau keadaan dingin kita tumpuk-tumpuk, itu dia tidak akan melengket satu dan lainnya. Walaupun kita tumpuk nanti mau isi lagi baru tumpuk, tidak apa-apa.
Ini sudah 3 kali saya sama sekali tidak pakai kuas mentega atau minyak nah. Semoga ini jadi ilmu baru bagi para penjual gorengan yang mau praktek di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat nah. Kalau kita tumpuk begini, itu tidak akan melengket satu dan lainnya walaupun dia kondisi dingin. Dan apinya sekali lagi jangan terlalu kencang nah, nanti dia pinggirnya itu dia gosong. Ini sudah adonan keempat tapi sama sekali tidak pakai namanya kuas mentega atau minyak. Dan ini teflon pun teflon sudah lama yang di dalamnya itu sudah namanya sudah hilang anunya apanya kayak itu deh yang anti lengketnya, tapi dia tetap tidak lengket karena kunci utamanya itu di adonannya bukan di pancinya nah sayang. Sama tes lagi kita deh. Sermas tidak sobek. Alhamdulillah. Sekarang kita isi. Soal isiannya saya tidak bikin tutorialnya nah, karena tergantung dari seleranya kita. Karena kali ini orderanku dia maunya isinya sayuran, jadi saya sayuran. Yang mau isian laksa, daging apa terserah kita. Karena ini saya bikin isi sayuran, makaroni sayuran. Alhamdulillah ini langgananku, tiap ada acaranya selalu pesannya ke saya dan tidak pernah pesannya tawa sedikit, selalu banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Sambil kita buat isinya, sambil saya buat kulitnya. Selamat mencoba di rumah nah, untuk para pabalu-pabalu atau ibu-ibu atau emak-emak atau yang mau buatkan pacarnya, selamat mencoba. Semoga sukses dan berhasil. Lihat cantik tuh, tidak ada sobek sama sekali. Mulus, semulus hatiku.